Dapur SPPG Jeneponto Bontoramba II, Yayasan Maya Queen kini menjadi pusat perhatian. Dapur ini baru sebulan beroperasi namun sudah melayani ribuan porsi makanan bergizi untuk sekolah-sekolah. Dapur Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, ini berlokasi di Dangko, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulsel. Lokasinya cukup strategis karena berada di pinggir jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Bontoramba Tamalatea. Pantauan tribun-timur.com, Senin, 29 September 2025, pukul 23 WITA, dapur ini tampak hidup dengan aktivitas padat. Suasana terdengar ramai dengan denting panci, suara kompor menyala dan pekerja yang lalu lalang. Mereka tampak mengenakan alat pelindung diri, APD, lengkap, mulai dari penutup kepala, apron, sarung tangan hingga masker, menandakan dapur ini. Kan berapa tenaga kerja yang bekerja di dapur ini? Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sini itu berjumlah 50 orang, Pak. Ya, Pak. Mungkin bisa diuraikan apa-apa saja jabatan mereka? Kalau di sini tuh ada yang bagian persiapan, bagian pengolahan, bagian pemorsian, packing, pendistribusian, dan juga terdapat satu orang petugas kebersihan. Nah, dalam sehari biasanya menu makanan yang disiapkan itu berapa porsi dan berapa sekolah? Kalau jumlah porsinya di awal kami running itu berjumlah 3028 dan alhamdulillah ini kita sudah melakukan penambahan jadi total sekarang itu berjumlah 3151 dengan jumlah sekolah itu ada 28 sekolah dan satu kelurahan untuk B3. Nah, untuk menentukan menu makanan, apakah ada panduan khusus atau seperti apa? Ya, itu dikerjakan langsung oleh ahli gizi kami, Pak. Nah, sejauh ini ada tidak komplain dari masyarakat atau pihak sekolah terkait makanan yang disajikan? Alhamdulillah sejauh ini makanan yang kami sediakan itu disukai sama pihak sekolah maupun anak-anak sehingga belum ada komplain-komplain dari pihak sekolah yang kami dapatkan seperti itu. Nah, apakah sudah bersertifikat layak higienis atau bagaimana? Untuk sertifikat layak hygiene sanitasinya itu sementara kami mengurus ke Dinas Kesehatan, Pak. Untuk sertifikat SLHS-nya dan alhamdulillahnya kita merupakan dapur pertama yang melakukan permohonan untuk sertifikat SLHS dan sebelum kami operasional itu dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto itu sudah melakukan survei di tempat kami, di SPPG kami. Untuk prosesnya mungkin kami belum ketahui jelas, tapi insya Allah itu di bulan ini atau di akhir bulan ini. Nah, untuk pemasok bahan makanan, apakah ada supplier tetap atau ada belanja harian, Pak? Supplier tetap kami pakai. Semuanya. Siap. Nah, sejauh ini apa menu favorit bagi para pelajar yang Anda layani? Menu favorit itu ayam crispy, Pak. Ayam crispy. Kalau untuk jenis sayurannya? Jenis sayur itu yang disuka itu yang kentang sama buncis. Dalam hal menyiapkan menu makanan di dapur MBG, apa hal yang paling vital untuk diperhatikan? Oh iya Pak, kalau itu kan dari penerimaan bahan, dari bahan-bahan yang datang kita harus punya spesifikasi yang baik apa aja. Terus bagian pengolahan juga harus menggunakan alat kelengkapan APD yang lengkap. Terus melihat kebersihannya biar tidak ada kontaminasi silang yang terjadi di dapur, Pak, sampai proses makanannya matang. Pas matang juga kita harus menentukan suhu, berapa suhu yang tepat, lalu penyimpanannya juga harus sesuai, Pak, sampai masuk ke dalam ompreng dan lalu didistribusikan itu kurang lebih 2-4 jam maksimalnya, Pak. Nah, untuk proses pemasakannya itu dimulai sekitar jam berapa sampai jam berapa? Ini Pak, untuk di dapur di sini itu sekitar jam 10 ibu pengolahan sudah masuk ke dapur dan melakukan proses kayak persiapan untuk memasak, Pak. Jam 10 malam maksudnya? Iya. Nah, untuk proses pengemasan dimulai jam berapa? Untuk pengemasan sekitar jam 3 pagi, Pak. Jam 3 pagi. Iya.
sampai jam Biasanya sampai selesai Pak. sampai Karena selesai. tidak tahu berapa lama untuk mengisi ompreng, kan sesuai dengan itunya masing-masing. Iya. Nah, untuk para pekerja yang ada di dapur itu sesuai tidak apa yang digunakan untuk minimalisir seperti menggunakan masker atau apa. Iya Pak, kalau untuk APD saya selalu melakukan itu ke belakang, jadi misalnya harus menggunakan APD yang lengkap Pak. Nah, sejauh ini ada tidak komplain dari masyarakat terkait menu yang disajikan di sekolah atau pihak sekolah sendiri yang komplain? Untuk sekarang tidak ada Pak. Respons dari para siswa sendiri seperti apa? Untuk responnya bagus Pak, malah ada yang rekomen misalnya untuk menu besok itu apa gitu. Nah, untuk pengukuran kalori termasuk protein itu caranya seperti apa Bu biasanya? Nah, untuk mengukur energi protein lemak KH-nya Pak, Iya. biasanya kami pengumumnya ada juknis yang diberikan Pak. Jadi di situ kami menghitung sesuai dari juknis yang diberikan. Petunjuk teknis ya? Iya, Oke, siap. Atas nama siapa Bu? saya ahli gizi Dina Evanovianti. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.